Siapa sosok Melkisedek? Siapakah sih Melkisedek ini sebenarnya? Melkisedek jika dilihat dari arti nama itu sendiri, arti sedek itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah kebenaran. Jadi Melkisedek itu artinya adalah raja kebenaran. Dan dia juga disebut sebagai Raja Salem. Salem artinya damai sejahtera. Melkisedek adalah raja kebenaran dan raja damai sejahtera. Jika kita berbicara tentang Melkisedek, maka Melkisedek adalah sosok atau tokoh misterius dalam Alkitab. Karena berdasarkan Ibrani 7 ayat yang ketiga dikatakan di sana bahwa ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Yang pertama, tidak berbapa, tidak beribu ini maksudnya bukan berarti dia benar-benar tidak punya bapa dan tidak punya ibu. Jika kita lihat di dalam terjemahan yang lain, maka dikatakan di sana bahwa tidak ada catatan atau tidak ada keterangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa sejarah atau asal-usulnya itu tidak diketahui. Tiba-tiba dia muncul begitu saja. Dan jelas jika Alkitab sampai tidak mencatat atau tidak membicarakannya, itu bisa dikategorikan ke dalam sesuatu yang memang tidak penting untuk diketahui. Namun sekalipun misterius, dia adalah seorang Raja Salem. Salem ini kemungkinan adalah sebuah kota di Yerusalem ya maksudnya. Dan juga dia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ini dapat kita lihat ketika apa? Ketika Melkisedek memberi Abraham roti dan anggur. Dan kemudian dia memberkati Abraham dalam nama Allah yang maha tinggi. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dia juga menerima persepuluhan dari Abraham. Dan ini jelas sekali menunjukkan bahwa Abraham itu mengakui Melkisedek sebagai imam yang berkedudukan lebih besar atau lebih tinggi darinya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Melkisedek adalah Kristofani atau jelmaan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Namun ini adalah salah. Yang kedua, perhatikan kata sama dengan di dalam Ibrani 7 ayat yang ketiga tadi. Ini sebenarnya terjemahan yang kurang tepat. Karena seharusnya kata itu adalah kata seperti. Yang di dalam terjemahan bahasa Inggris kata tersebut menggunakan kata like. Jadi kalimat sebenarnya seperti ini. Dan karena ia dijadikan seperti anak Allah. Kesalahan inilah yang menyebabkan banyak orang menganggap bahwa Melkisedek itu adalah Yesus Kristus. Melkisedek itu adalah manusia biasa, sama seperti manusia pada umumnya. Melkisedek bukan Yesus Kristus, tetapi dia hanya tipologi, tipe, atau bayang-bayang atau gambaran dari sesuatu yang akan datang. Dan dalam hal ini Melkisedek adalah tipologi dari Yesus Kristus. Oke, semoga dapat dipahami dan memberi pencerahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.